kadang-kadang kita tuh nggak jelas. Ya ampun. Aduh, Ini loh. Bagusnya oke, ya ampun. Nah, tuh. Gak kuat dia. Oke. Nah, ini dari Jejim pokoknya ngucapin selamat, sukses. Acaranya megah. Pecah. Wow. makasih Gaji. Menyala Duta Pariwisata Indonesia Bali. Mantap. Dan di tangan kami telah ada 5 pasang yang berhak berada di posisi 5 besar Duta Pariwisata Provinsi. Sekalian, sebelumnya seluruh finalis telah melewati rangkaian penilaian yang begitu panjang, yakni terdapat wawancara, tes public speaking yang bekerja sama dengan XD kepada Ogar. Di posisi selanjutnya di posisi ketiga kategori putri. Masuk. Congratulations Rama. Dan di posisi lengkap nih. Yeay, selamat ya pokoknya kalian berlima. Kalian juga selamat ya. Oh, gak sia-sia kalian luar biasa sekali berbulan-bulan untuk 5 besar 8. Pertanyaannya singkat, semoga bisa dijawab dengan lugas dan on point ya. Baik, didengarkan pertanyaannya. Menurut kamu, manakah yang lebih baik untuk sektor pariwisata, antara quantity atau quality? Sudah dimengerti? 60 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, quantity dan quality adalah salah satu jalan yang bersamaan. Komponen-komponen dari quality dan quantity sangat berperan penting untuk pariwisata di Indonesia. Kita perlu mengedukasi masyarakat agar meningkatkan kualitas pariwisata di Indonesia, agar terciptanya kuantitas wisatawan yang ada untuk datang ke Bali. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali itu tadi jawaban dari kini, yang dimana terjadinya kesenjangan antara pariwisata di Bali Utara dan Bali Selatan dalam perkembangan pariwisata Provinsi Bali. Sudah dimengerti? Sudah. Baik, 60 detik dimulai dari sekarang. Pendapat saya mengenai isu ini, di mana ada kesenjangan di antara wilayah pariwisata di Bali, menurut saya adalah hal yang memiliki dua sisi.
baik dan negatif. Di mana dalam pariwisata pastinya kita menginginkan bahwa pariwisata kita dikenal dan banyak pengunjung ataupun wisatawan untuk mampir ke Bali. Namun di sisi lain ternyata banyaknya wisatawan yang datang malah justru menyebabkan overtourism pada suatu wilayah. Lalu apa sebenarnya harus kita lakukan? Dan tanggapan saya adalah kita membuat solusi di mana kita harus membuat promosi ataupun meningkatkan sarana prasarana di setiap wilayah pariwisata dan meningkatkan promosi di setiap wisata sehingga kedepannya banyak wisatawan yang mengetahui wilayah-wilayah yang ada di Bali sehingga tidak menyebabkan kesenjangan pariwisata. Terima kasih. To inspire your community to be tourism ambassador for their province. Sudah jelas? Sudah. Silakan untuk menjawab dimulai dari sekarang. Alright, thank you so much for the question and allow me to answer it in English. So, me as a content creator, so I will promote Bali's tourism through my social media. My platform social media on Instagram, especially in Instagram. So not just to promote it, but also giving an education on my social media platform. So our young generation can also know that we need to save our tourism places and also save our culture in Bali. I believe that big change is start from small step for Bali to develop Bali tourism. Thank you. Jawaban yang luar biasa dari Surya. Pariwisata. Apakah peranan Anda dalam mendukung sustainable tourism di Bali? Apakah sudah jelas? Siap, sudah. Silahkan untuk menjawab mulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Menurut pendapat saya sendiri, untuk mendukung sustainable tourism adalah dengan mendukung beberapa program pemerintah seperti desa wisata, lalu green tourism, dan yang lain-lain. Yang menurut saya sendiri, kita harus menjaga lingkungan ini agar lingkungan ini tetap bersih dan juga budaya kita tetap terjaga dan lain-lainnya. Dan dengan cara kita juga bisa mendukung melalui sosial media di mana kita bisa memberikan wawasan terhadap warga-warga sekitar untuk menjaga sustainable dari pariwisata yang ada di Bali. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah ada tambahan lagi? Sedikit terkejut. Terus sebelumnya nggak yakin ya masuk 5 besar? Nggak ada kepikiran sama sekali. Oke, kalau gitu langsung aja mengambil nomor pertanyaan. Tourism in Bali got a bad review from international media. What will you do as a tourism ambassador to solve the problem? Okay, please allow me for answer it in bahasa. Jikalau dalam pariwisata di Bali terdapat bad review di internasional, yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, kita perlu berpikir bahwasanya terdapat dua sisi, yakni positif dan negatif. Positif, melalui positifnya adalah ketika kita mendapatkan bad review, kita perlu introspeksi pada pariwisata yang ada di Bali. Apakah pariwisata yang ada di Bali atau destinasi wisata tersebut benar-benar memiliki ketidakbaikan atau kejelekan dalam sesuai dengan bad review atau tidak. Yang kedua adalah kita perlu yang namanya melakukan riset. Riset ini adalah dengan mengetahui apa yang disampaikan oleh bad review tersebut atau netizen tersebut, kita dapat mengetahui apa yang perlu kita tingkatkan dalam pariwisata kita. Terima kasih. Baik, waktunya tepat sekali ya, 60 detik. Terkait maraknya wisatawan asing yang melanggar aturan Republik Indonesia. Apakah sudah jelas? Sangat jelas. Silahkan menjawab dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, kita harus tahu terlebih dahulu apa yang mancanegara, apa yang turis ini lakukan di negara kita. Apa kenakalan atau apa tindakan yang merugikan bagi bangsa kita, terutama di Bali. Kita harus tahu terlebih dahulu permasalahannya. Lalu yang kedua, kita juga harus mencari solusi. Contoh, misalnya membuang sampah sembarangan. Kita juga harus tahu apakah, saya ambil contoh di Kuta. Kenapa banyak turis, banyak mancanegara, banyak turis domestik yang membuang sampah sembarangan di Kuta? Apakah memang dari kami sendiri, Duta Pariwisata, atau kami dari pemerintah yang kurang menyediakan tong sampah sehingga turis-turis tersebut bingung
dan mereka tidak punya pilihan lain selain membuang sampah sembarangan. Itu contoh yang pertama. Lalu yang ketiga, kita juga harus mensosialisasikan kepada setiap turis yang datang ke Bali, mulai dari bandara dan juga terminal. Terima kasih. Terima kasih. Kemajuan teknologi sudah berkembang sangat pesat. Salah satunya yang sedang populer adanya kemajuan AI yang sangat berdampak terhadap perkembangan pariwisata Bali dan lestari ke depannya. Dengan kita memanfaatkan digitalisasi, digital tourism, sebuah inovasi yang bisa membuahkan hasil yang baik untuk pariwisata. Dengan itu, saya mengajak semua generasi muda make the best use of technology for our better future in Bali. Terima kasih. Posisi terakhir kategori putri. Warga Bali wajib bangga sekali memiliki tempat baru, apalagi berbasis internasional. Tetapi ada kontranya juga, alias negatifnya. Bagi saya itu tidak masalah. Kenapa? Karena Bali memiliki tourism that come here and introduce Bali to the world. Buat saya, gak masalah. Asal saat ini yaitu sosial media dengan baik, yaitu untuk mempromosikan budaya yang kita miliki. Karena saat ini banyak sekali orang-orang lokal bahkan yang belum tahu budayanya sendiri. Jadi saya harap kedepannya hal itu tidak terjadi lagi. Tidak memerlukan melonjaknya wisatawan yang sangat meningkat, namun kita memerlukan kualitas wisatawan untuk kedamaian di Bali. Sekian, terima kasih. Batu duta tersebut, yang dimana kita mengetahui di sini banyak sekali duta-duta yang sudah tersebar luas di Bali, seperti duta pendidikan, duta pariwisata, dan juga duta yang lainnya. Yang dimana menurut saya sendiri sebagai duta, kita tentu saja harus mempromosikan sesuai dengan merupakan pariwisata yang memiliki 3 keunggulan. Yang pertama, landscape. Yang kedua, kebudayaan. Dan yang ketiga, sumber daya manusia. Dengan adanya landscape, sudah kita bersama bahwa Bali memiliki keindahan dan keberagaman budaya alam yang tersendiri. Seperti pantai, pergunungan, dan masih banyak lagi. Kebudayaan. Bali merupakan suatu provinsi yang kental atas budayanya. Yang ketiga, sumber daya manusia. Sumber daya manusia Bali sudah. Saya pandu dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi, terima kasih. Damai.
The Jeep Platinum Runner. Para penyandang atribut. Dan kepada juara atribut kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Dan runner-up 4 Duta Pariwisata Bali 2024. Duta Pariwisata Indonesia. Siapakah yang akan meneruskan perjuangan Duta Pariwisata Bali? Apakah Rama? Apakah Surya yang akan dinobatkan langsung oleh Duta Pariwisata Bali 2023? Dan Duta Pariwisata Bali 2024. Selamat kepada Rama Surya. menjadi runner-up 1 Duta Pariwisata Bali 2024. Bali dalam ajang Duta Pariwisata Indonesia 2024. Wow. Generasi muda dalam berkontribusi untuk pariwisata. Dan hadiah untuk winner yakni mendapatkan Congratulations untuk semuanya, dan khusus Rama sama Surya. Congratulations. dengan berakhirnya foto bersama, maka berakhir pula grand final juri untuk naik ke atas panggung melaksanakan sesi foto bersama. Nah guys, si Rama pun gak kuat, dia harus nangis dan akhirnya ya karena seneng ya. So pokoknya selamat ya buat semuanya pemenang. Oke, see you next time.